Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Panji Kusuma, yang telah memberikan tugas studi kasus mengenai kasus pasar monopoli dan oligopoli di dunia. Kami dari kelompok pengantar teori ekonomi manajemen keempat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus pasar monopoli dan oligopoli di dunia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Mustika Nur Aulia. Nama saya Sania Della Cassandra. Nama saya Cahaya Kirana. Nama saya Putri Septia Dewi Alamin. Nama saya Fortuna Laudita Alba. Oke, berikut hasil kerja kelompok kami mengenai pasar monopoli dan oligopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang pengganti. Artinya, barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Yang kedua, industri satu perusahaan. Artinya, barang dan jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli di tempat lain. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Dan yang terakhir, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Artinya, keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Ciri-ciri pasar monopoli yang satu ini menjadi penyebab utama perusahaan memiliki kekuatan pasar monopoli. Jika ciri-ciri pasar monopoli ini tidak ada, maka banyak perusahaan lain yang masuk dalam industri yang sama dan pasar monopoli tidak ada. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar monopoli. Jenis-jenis pasar monopoli dibagi menjadi 3, yaitu monopoli natural, monopoli ilegal, dan monopoli lokal regional. Yang pertama yaitu monopoli natural. Monopoli natural merupakan satu jenis pasar monopoli yang terjadi secara natural atau alamiah dan terkadang bisa tidak disengaja. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan monopoli mempunyai atau memproduksi sesuatu yang otentik, unik, dan khas yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Pasar monopoli natural berbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja, karena bisa jadi potensi keuntungan tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu monopoli ilegal. Monopoli legal adalah jenis monopoli karena adanya hukum yang memungkinkannya. Dengan kata lain, pemerintah hanya mengizinkan satu perusahaan untuk beroperasi sebagai pemonopoli. Perusahaan dilindungi secara undang-undang dan diberikan akses istimewa dengan tidak mengizinkan perusahaan lain untuk masuk. Contohnya adalah PT PLN di sektor ketenaga listrikan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak eksklusif sebagai untuk menawarkan layanan listrik. Sebagai gantinya, perusahaan setuju
untuk memiliki kebijakan dan tarif yang diatur. Sementara itu, paten atau hak cipta juga dianggap sumber monopoli, yakni hanya pemilik yang dapat mengeksploitasi paten atau hak cipta dan mencegah pihak lain dari menggunakannya. Yang terakhir yaitu monopoli lokal regional. Pasar ini terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Next. Baik, selanjutnya kita ke topik utama setelah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis pasar monopoli. Kasus yang kita ambil yaitu kasus dari perusahaan Apple. Badan Pengawas Anti-Monopoli Rusia atau Federal Anti-Monopoli Service menjatuhkan denda kepada Apple sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 173,5 miliar rupiah atas tuduhan melanggar aturan monopoli. Pas sebelumnya telah menyelidiki Apple terkait dugaan monopoli sejak menerima aduan dari Kaspersky Lab pada Maret 2019 lalu. Apple dituding memanfaatkan posisi dominan App Store untuk membatasi fungsionalitas aplikasi milik Kaspersky, yaitu SafeKits. Apple menduduki posisi dominan dengan 100% pasar aplikasi berbasis iOS karena aplikasi secara resmi hanya bisa dipasang dari App Store. Tulis Fast dalam putusannya yang memerintahkan Apple agar menghapus peraturan soal penolakan aplikasi third party. Masalah bermula ketika pada akhir tahun 2018, Apple meminta Kaspersky membatasi fungsi SafeKits karena dinilai melanggar ketentuan di pasal 251 soal panduan aplikasi di App Store. Padahal, sebelumnya SafeKits sudah 3 tahun beredar di toko aplikasi tersebut dan tidak ada masalah. Permintaan Apple itu ditolak oleh Kaspersky karena dinilai akan menghilangkan 2 fitur utama SafeKits, yakni kontrol aplikasi dan blokir peramban Safari. Apple kemudian menghapus SafeKits dari App Store. Kaspersky menuding bahwa Apple telah mengubah kebijakan untuk aplikasi yang didistribusikan di App Store setelah merilis iOS 12 pada tahun 2018. Sehingga berujung pelanggaran oleh SafeKits dan penghapusannya. Di sistem operasi ini, terdapat fitur screen time yang fungsinya mirip dengan aplikasi parental control pihak ketiga macam SafeKits, yakni mengendalikan penggunaan gadget oleh anak. Kaspersky menganggap Apple telah menyalahgunakan posisinya sebagai pemilik platform sehingga merugikan developer aplikasi third party. Gugatan antitrust isu kemudian diajukan. Yang dirugikan pada hal ini adalah para pengguna karena ada kehilangan fungsi security yang penting. Pasar aplikasi parental control akan mengarah ke monopoli dan stagnansi. Menanggapi keputusan FAS, aplikasi Apple mengatakan tidak setuju dengan keputusan denda tersebut dan berencana mengajukan banding. Apple bekerja sama dengan Kaspersky untuk memastikan agar aplikasi mereka dapat sesuai dengan aturan yang dibuat untuk melindungi keamanan anak-anak. Kini mereka memiliki 13 aplikasi di App Store dan kami telah memproses ratusan pembaruan untuk aplikasi mereka. Next.
Selanjutnya yaitu faktor pemicu mengenai pasar monopoli, yaitu sudah terdapat ketetapan undang-undang. Pemerintah sudah memberikan hak pada perusahaan untuk menjual produk-produk tertentu. Adanya penggabungan modal dari berbagai perusahaan sehingga sangat besar dan untuk memproduksi barang dengan teknologi yang canggih. Adanya karya seseorang yang telah diberikan khusus kepada perusahaan untuk memproduksinya. Next. Pasar monopoli memiliki kelebihan, antara lain yaitu 1. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Artinya, perusahaan monopoli umumnya adalah perusahaan yang besar, sehingga dapat menikmati skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan juga kesejahteraan masyarakat umum. 2, yaitu terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Artinya cukup jarang perusahaan monopoli mengalami kebangkrutan. Biasanya perusahaan mampu bertahan dan membuktikan diri. 3, yaitu mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru. Yang artinya yaitu sistem monopoli memungkinkan perusahaan untuk membeli mesin-mesin mahal dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga perusahaan dapat memproduksi banyak barang dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu sebagai tambahan mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Selain memiliki kelebihan, pasar monopoli juga memiliki kekurangan. Untuk yang pertama yaitu lemahnya posisi konsumen. Dalam hal ini artinya, dalam pasar ini, konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. 2, yaitu kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Artinya, perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan luar biasa dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Sementara dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang. Ketiga, yaitu tidak adanya persaingan. Dalam pasar monopoli, dengan tidak ada persaingan pasar, pada suatu waktu akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Yang terakhir yaitu mengurangi kesejahteraan konsumen. Konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai pasar oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil, di mana penjual sedikit, sedangkan pembelinya lebih banyak sehingga mengalami ketidakseimbangan. Pasar jenis ini dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat 2 produsen atau lebih. Namun, kurang dari 10 sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang ketiga, harga yang relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk homogen. Lalu apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Yang selanjutnya, dibutuhkan strategi matang bagi perusahaan. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat,
tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Tidak hanya sulit masuk, namun bertahan dalam persaingan oligopoli juga cukup menantang. Yang terakhir, bagi para produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar oligopoli. Baik, contoh kasus pasar oligopoli Apple vs Samsung. Juri pengadilan federal memerintahkan Samsung membayar 533 juta US dollar atau setara 7,5 triliun atau asumsi 1 US dollar sama dengan 14.000 pada Apple karena meniru fitur desain iPhone yang membuatnya terjerat kasus hak paten sejak 7 tahun lalu. Dilansir dari AFP, juri memerintahkan Samsung membayar denda tambahan sebesar 5 juta US dollar karena menyalahi hukum dengan mematenkan sepasang fungsi di ponsel milik Apple. Kasus itu dikirim kembali ke pengadilan negeri setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk meninjau kembali keputusan juri atas ganti rugi senilai 400 juta US dollar. Apple meminta sebesar 1 miliar US dollar untuk pelanggaran tersebut. Sementara Samsung berpendapat hanya perlu membayar senilai 28 juta US dollar. Penjatuhan sanksi denda yang lebih besar dari sebelumnya nampaknya karena para juri mempercayai alasan Apple yang menyebut desain begitu integral bagi iPhone, sehingga pada desainnya ini merupakan jenis pelanggaran Article of Manufacture. Jumlah yang lebih rendah yang disarankan oleh Titan Elektronik konsumen Korea Selatan tersebut bisa diterima jika fitur desain dianggap sebagai komponen semata. Samsung tidak mengatakan tidak perlu menyerahkan keuntungannya. Perusahaan hanya mengatakan tidak perlu memberikan seluruh keuntungan dari penjualan ponselnya. Apple berpendapat di pengadilan bahwa iPhone adalah proyek pertaruhan di Apple dan desain itu sama seperti artikel manufaktur yang dianggap sebagai perangkat itu sendiri. 3 paten desain yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah bentuk layar hitam iPhone dengan sisi bulat dan bezel, dan deretan ikon berwarna-warni yang ditampilkan di smartphone. Samsung tidak lagi menjual model smartphone yang dipermasalahkan dalam kasus ini. 2 paten utilitas juga berlaku untuk fungsi bounce back dan tap to zoom. Samsung menantang presiden hukum yang mengharuskannya menyerahkan semua keuntungan dari produk, bahkan jika hanya 1 paten desain yang dilanggarnya. Kasus ini merupakan salah satu elemen dari denda senilai 548 juta US dollar yang diturunkan oleh keputusan juri dari jumlah aslinya yang sebesar 1 miliar US dollar. Next. Faktor pemicu kasus Apple vs Samsung dalam pasar oligopoli. Pemicu faktor kasus oligopoli pada Samsung adalah karena Samsung meniru fitur desain iPhone yang membuat Samsung terjerat kasus hak paten. Dengan itu, juri memerintahkan Samsung membayar denda tambahan sebesar 5 juta US dollar karena menyalahi hukum dengan mematenkan sepasang fungsi di ponsel milik Apple. Next. Yang selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari pasar oligopoli. Dari dampak positif, yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual
dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Pasar oligopoli juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Yang kedua, timbul inefisiensi produksi. Yang ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Dan yang terakhir, harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun menunjang inflasi yang kronis. Sekian presentasi dari kami mengenai kasus pasar monopoli dan oligopoli di dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.